Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 10 memberitahukan kepada kita bahwa ikatan perjanjian itu ditandai dengan darah. Darah binatang. Jadi ada janji, juga ada tanda. Ada yang keluar dari mulut sebagai perjanjian kita dengan Allah, dan ada yang diberikan oleh kita sebagai tanda atau simbol untuk mengikat perjanjian itu. Sehingga ketika kita melihat tanda itu, maka kita mengingat janji. Setiap kita melihat tanda roti, tanda anggur sebagai tubuh dan darah, kita mengingat kembali perjanjian kita dengan Tuhan. Waktu bawa-bawa anak-anak dibaptis tuh, ikatan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak? Ikatan 3 nama ya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama anak itu disebut, lalu percikan air diberikan. Itu tanda. Kalau Sidi, saya mengaku. Mengaku apa? Mengaku atas pertanyaan yang diberikan. Saya menjawab, saya mengaku. Jadi ketika kita datang perjamuan kudus, kita mengingat kembali baptisan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 nama ini menjadi kekuatan dan andalan kita. Kita mengingat lagi perjanjian kita dengan sidi jemaat kita bahwa kita sudah mengaku untuk pikul salib, rela menderita, rela melayani dalam segala situasi. Salib tetap di belakang kah di muka? Salib di belakang kah di muka? Dia ingatkan kita. Salib selalu menjadi yang terdepan dalam hidup kita. Sehingga ketika saya makan tubuh, saya ingat, oh ini tubuh Yesus yang tersalib. Tubuh Yesus yang dipaku. Tubuh Yesus yang ditikam. Tubuh Yesus yang dicambuk. Sungguh menderita. Penderitaan Yesus itu bagi saya, untuk tubuh saya. Kalau kita minum anggur sebagai tanda darah, maka kita ingat, dari tubuh yang luka, itu keluar darah. Darah yang menetes tercurah membasahi bumi ini. Tanah, manusia itu dari tanah. Dan darah itu tercurah untuk tanah ini. Untuk manusia yang terbentuk dari tanah itu. Untuk segala sesuatu perkara yang namanya dosa, darah itu menetes. Saat darah tercurah, darah dalam tubuh itu terhenti, habis. Ini darah yang mengingatkan kita bahwa nyawa ganti nyawa. Kalau kita minum darah Yesus, anggur perjanjian itu, kita ingat ini nyawanya ganti nyawa saya. Nyawa Yesus ganti nyawa saya. Mari kita hayati ini. Sehingga ketika kita sebentar menikmatinya, kita hayati tubuh dan darah Yesus, kita pulang, kita membawa tubuh dan darah Yesus itu masuk dalam kehidupan yang nyata setiap hari. Kita melakukan apapun, kita mengandalkan tubuh dan darah Yesus. Kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri kalau darah perjanjian itu terus kita ingat. Setiap perjanjian itu harus ada yang tepati. Perjanjian selalu ditepati. Tapi perjanjian memiliki konsekuensi. Siapa yang menepati janjinya, dia diselamatkan. Yesus Kristus menepati janjinya kepada Bapanya di surga. Dia sebenarnya bisa menghindar dalam doa pergumulannya di Taman Getsemani. Tapi satu pun tidak dia lakukan. Keringatnya bercucuran meneteskan darah. Pergumulannya berat. Memang ikut Yesus berat. Memang pikul salib itu berat. Tidak mudah. Siapa bilang mudah? Kalau ikut Kristus itu mudah, banyak orang di sini. Banyak orang akan jadi Kristus. Orang yang mengambil keputusan ikut Kristus, itu orang yang sudah pikirannya 7 kali lebih pintar daripada kebodohannya.
Dia memikirkan pasti resikonya mengikut Kristus. Dan Bapak Ibu, kita ini menjadi orang yang sudah memikirkan resiko mengikut Kristus. Resikonya apa? Sama seperti Kristus, tubuh dan darahnya menderita, bagi orang banyak, kita pun menderita baginya dan bagi orang banyak. Dalam perwujudan tugas-tugas kita. Perjanjian darah ini diperuntukkan untuk kita. Tetapi perjanjian darah ini mengingatkan kita bahwa kita juga harus berkorban. Perjanjian darah menjadi tanda korban. Umat diajak untuk berkorban. Mari kita mulai berkorban untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkorban untuk kita, darah dan nyawanya diberikan, tubuhnya pun diberikan, maka mari kita memulihkan hidup kita, merendahkan diri kita, dan kita memberi apa yang kita miliki kepada Tuhan. Wujud pengorbanan kita dapat kita lakukan dengan cara memberi waktu kita kepada Tuhan. Memberi waktu kita kepada Tuhan. Memberi korban persembahan syukur. Memberi korban perpuluhan. Memberi hasil pertama dari segala panen kita kepada Tuhan. Itu wujud pengorbanan. Kita dapat memberi juga dengan memberikan pikiran, ide, kepandaian, kekuatan, tenaga, keahlian. Itu wujud dari pemberian kita kepada Tuhan. Dari 50 ekor babi, berapa yang Tuhan punya? Dari 1 hektar tanaman betatas, mana yang Tuhan punya? Dari pinang yang ditanam, mana yang Tuhan punya? Dari uang yang diperoleh, mana Tuhan? Itu wujud pengorbanan. Seluruh pengorbanan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk membangun pekerjaan nama Tuhan lewat gereja yang Tuhan utus. Seluruh pengorbanan kita tidak akan melebihi dan lebih besar dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kita, Bapak Ibu, supaya wujud Kristus dalam korban darah itu menjadi sempurna juga dalam wujud korban kita kepada Yesus. Pak Pendeta, Tuhan itu kan penuh dengan segala sesuatu. Lalu mengapa kita perlu memberi korban padanya? Amin. Tuhan itu penuh dengan semuanya. Apakah dia butuh uang dari kita? Tidak. Dia butuh tenaga kita? Tidak ya? Tidak. Dia bisa lakukan segala sesuatu sendiri. Tapi kemudian mengapa dia libatkan kita? Karena kita ciptaannya. Semua yang diciptakan Allah bergerak menurut arahan kehendak dari penciptanya. Jadi kalau dia mau pakai kita untuk kekuatan, pikiran, tenaga, apa yang kita miliki untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di atas bumi, siapa yang menolak? Tidak ada yang bisa menolak. Siapa yang menutup telinganya? Tidak ada yang bisa menutup telinganya. Ketika manusia tidak bisa mendengar suara Tuhan, nanti kursi yang bicara, nanti alam yang bicara, nanti benda-benda apa yang bicara, bahkan anak-anak kecil pun bisa bicara untuk kita orang besar. Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan punya macam cara. Jadi bersyukur hari ini kita yang duduk, kita telah siap untuk juga menjadi korban yang sempurna yang sama seperti Kristus. Bukan saja Kristus berkorban untuk saudara dan saya, tapi marilah kita juga berkorban, mengorbankan hidup kita dengan tugas kita masing-masing untuk memberitakan Injil. Dari Malompo sini juga bisa menjadi berkat untuk seluruh jemaat di Kerom, menjadi berkat juga untuk tanah Papua, dan menjadi berkat untuk siapa saja yang berbeda dengan kita. Tuhan menolong kita lewat perjanjian darah yang hendak kita peringati. Amin.